Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang pertambangan. Yang pertama adalah Antam, yang kedua adalah Cepin, yang ketiga adalah NDKA, yang keempat adalah TINS, dan yang kelima adalah BSSR. Oke, langsung saja kita analisa yang pertama. Antam hari ini ditutup menguat 2,53% di harga 2020. Kalau dilihat dari transaksi asing, Antam ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, satu mingguan itu hampir sama ya, akumulasi sama distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, Antam ini menarik ya teman-teman. Jadi dia sudah berhasil rebound dan membentuk teknikalnya. Lalu dia saat ini juga berada di support. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya penjualan. Lalu gimana untuk Antam? Ya, selama dia tidak jebol 1950, Antam ini masih bagus ya teman-teman. Jadi buy saja di support jika teman-teman ingin memiliki saham Antam, asalkan dia tidak jebol 1950, maka Antam masih berpotensi menguat ke atas. Target resistennya ada di harga 2200, jadi lumayan panjang. Ini untuk swing saja Antam sekitar 12%-an. Jika teman-teman membelinya di atas itu ya kurang lebih sekitar 9% ya teman-teman. Tapi kalau membeli di atas itu resikonya ya turunnya sekitar 3%. Jadi lumayan jauh. Kalau saya condong membeli di support saja 1950. Jadi saya tunggu saja antara itu 1 atau 2 tick di atas support. Seperti itu untuk Antam. Lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Cepin. Cepin hari ini ditutup terkoreksi 1,28% di harga 5.750. Kalau dilihat dari transaksi asing, Cepin ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Cepin satu mingguan itu hampir sama juga, tapi lebih banyak akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, Cepin ini juga menarik ya teman-teman. Jadi dia sudah rebound dari bawah dan sekarang saat ini dia juga sudah berada di support. Tapi kalau saya lihat di sini dia nanggung ya teman-teman ini. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD ini sebenarnya sudah mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga sudah terbentuk, jadi hati-hati saja. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya juga masih imbang. Lalu gimana untuk teknikalnya? Ya untuk Cepin saya rasa ini nanggung, jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu karena ini supportnya juga sekitar 1,74%. Di samping itu pula MACD dari Cepin juga mulai mengarah ke bawah, jadi ini rawan untuk Cepin. Saya lebih memilih wait and see saja untuk Cepin. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah MDKA. MDKA hari ini ditutup menguat 2,51% di harga 4070. Kalau dilihat dari transaksi asing, MDKA ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, MDKA ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini juga menarik. Saya lihat dia ini juga sudah berada di MA200. Kalau dilihat dari volumenya pun sebenarnya masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli. Jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk MDKA? Ya MDKA ini menarik teman-teman jika dia sudah berada di MA200 dan di atas support horizontal 3900, maka MDKA ini menarik. Kalau dilihat dari Fibonacci retracement, MDKA ini tadi mantul di 0,382 ya teman-teman. Jadi mungkin saja dia akan terpantul dulu ke harga 3900, jadi waktunya buy. Lalu targetnya ini ada di harga 4410 ya, kurang lebih seperti itu. 4410 ini kalau kita lihat di Fibonacci-nya. Jadi jika membeli di support kurang lebih targetnya ada 12%. Nah, jadi lumayan untuk swing, targetnya ada di 12%. Tapi di summer on ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dan trading plan teman-teman. Itu saja untuk MDKA. Lanjut ke saham yang keempat yaitu adalah TINS. TINS hari ini ditutup menguat 1,03% di harga 1465. Kalau dilihat dari transaksi asing, TINS ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, TINS ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, TINS ini juga menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari Fibonacci retracement, sebenarnya dia sudah berada di support
0,236 di harga 1445. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, berarti di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk analisanya? Yakin selama dia tidak jebol 1385, kalau saya pakai support horizontal ya teman-teman. Selama dia tidak jebol 1385 maka TINS masih bagus. Kalau teman-teman suka dengan support Fibonacci maka seharusnya dia tidak jebol di harga 1445. Ini kalau pakai support Fibonacci. Lalu targetnya ada di harga 1600. Di Fibonacci 0,236 di harga 1445. Kalau teman-teman suka support horizontal maka bisa buy di harga 1385. Seperti itu. Kalau saya lebih memilih support horizontalnya, jadi sesuaikan dulu dengan trading plan teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah BSSR. BSSR hari ini ditutup menguat 1,55% di harga 3.910. Kalau dilihat dari transaksi asing, BSSR ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, BSSR ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, BSSR ini juga menarik. Kalau dilihat dari volume, sebenarnya volumenya ini masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, tapi sudah mulai melucut, jadi hati-hati. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk BSSR kalau saya ini sebenarnya nanggung ya teman-teman. Jadi kalau saya ini nanggung, saya lebih suka membeli di support. Supportnya itu ada di harga 3.500. Ya, ini jadi supportnya ada di 3.500. Sedangkan resistennya ada di harga kurang lebih 4.000-an. Lalu jika teman-teman bisa memiliki saham BSSR di support, potensinya itu ada sekitar kurang lebih 13%-an. Nah, itu untuk swing. Rata-rata kalau swing itu kurang lebih sekitar 10%-an ya teman-teman. Jadi ini worth it sekali untuk ditradingkan untuk BSSR. Kalau membeli sekarang gimana? Untuk membeli sekarang saya rasa saya wait and see aja dulu. Jadi tunggu dia break resisten atau dia turun ke support dulu. Jadi bisa saja nanti untuk dinaikkan dia break resisten lalu buy di support sini, atau nanti dia turun dulu baru mantul. Seperti itu untuk BSSR. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman punya saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.